Bisnis itu seperti silat, perlu teori dan kekuatan. Banyak orang mengira dikira modal, padahal masalah pemikiran dan hati yang perlu ditata. Apa rahasianya? Silahkan nonton video saya sampai habis, jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara bisnis yang luar biasa, yaitu bisnis itu seperti silat. Silat itu harus punya teori, juga harus punya kekuatan, power. Nah, bisnis juga gitu, harus punya teori, harus punya kekuatan. Nah, powernya di mana, kekuatannya di mana, yaitu menseimbangkan antara perut dan pikiran dan hati, sehingga powernya supaya ada. Nah, teorinya lihat bisnisnya. Contohnya kalau dagang soto harus paham bagaimana cara masak soto. Seperti istri saya ini kan masak soto, dia kan paham enak. Contohnya istri saya dulu pada waktu dagang soto, tapi kekuatannya hilang karena yaitu istri saya dikira kekuatan itu hanya perut atau dipijat, hanya itu saja, nggak memahami tentang bagaimana hati dan pikiran. Akhirnya mama keadaan loyo, betul nggak Ma? Iya Ma ya. Nah itu, setelah mama memahami pentingnya kesehatan pikiran dan hati, akhirnya mama sehat. Setelah sehat, mama akhirnya kalau ada pasien nyuruh pijat langsung berangkat. Nah itulah. Lah, untuk mengelola perut bagaimana? Ya gizi-gizi untuk perut itu harus seimbang. Lah, untuk mengelola hati bagaimana? Yaitu memaafkan kepada orang-orang yang belum dewasa pemikirannya. Karena di dunia ini ada dua golongan. Satu golongan orang yang sudah dewasa pemikirannya, dua orang yang belum dewasa pemikirannya. Lalu itu kita harus paham menghadapi dua golongan itu. Kalau kita nggak paham, kadang-kadang kita bisa bertengkar, tegang. Akhirnya bagaimana? Kekuatan kita dihabiskan, waktu kita dihabiskan untuk pertengkaran. Akhirnya badan kita nggak kuat, akhirnya terganggu usaha kita. Betul nggak Ma? Contohnya Mama pada waktu dagang soto, setelah nggak bisa menyikapi untuk menghadapi orang yang dewasa dan belum dewasa, nggak tahu caranya, akhirnya menjadi ketegangan, akhirnya jatuh sakit, akhirnya dagang sotonya untuk melayani konsumen nggak lancar. Setelah ini sekarang Mama paham nggak? Sekarang Mama kan sudah paham ya, ya Ma, yang seru Ma, ya gitu. Sekarang sudah paham bagaimana Ma kalau menyehatkan hati. Harus maklumi orang yang belum dewasa, walaupun dia marah-marah, walaupun dia menghujat, karena dia belum dewasa. Nanti dia kalau kita perbagi terus, dia nyatanya dia semakin dewasa. Akhirnya nanti dia kalau sudah dewasa bisa merawat orang-orang yang belum dewasa, bisa menggantikan kita ya Ma ya. Kita dulu kan juga pernah belum dewasa ya Ma ya. Kita dirawat oleh orang-orang yang dewasa, sekarang sudah meninggal dunia. Nah, sekarang tinggal kita Ma ya. Kasihan mereka yang belum dewasa itu kalau gak kita perjuangkan. Tapi kita berjuang harus paham, karena kita memperjuangkan mereka harus ngerti teori dan kekuatan. Jadi kekuatan 3 pilar itu ya Ma ya. Kalau tadi sudah dijelaskan kesehatan perut yaitu keseimbangan, kesehatan hati yaitu memaafkan, kesehatan pikiran bagaimana Ma?
harus paham, karena kalau nggak paham kan bingung ya Ma ya. Contohnya menghadapi ah, orang yang belum dewasa, kalau nggak paham kan bingung. Nah di sini Mama punya 2 tempat, yang di belakang itu untuk pembinaan orang yang belum dewasa, yang di sini pembinaan orang yang sudah dewasa. Akhirnya apa Ma? Kita tiap hari selalu sharing membahas kedewasaan, kesempatan untuk mendewasakan diri yang semakin dewasa. Akhirnya kita SDM-nya meningkat kan Ma ya. Akhirnya bisa membina orang-orang yang belum dewasa. Akhirnya mereka usahanya di sana jalan, kita juga jalan damai. Karena berjuang itu kan pasti ada masalah Ma ya. Nah masalah itu harus diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan menjadikan ketegangan, akhirnya membuat suatu kekuatan dan teori, akhirnya usahanya tersendat. Nah itu mah pentingnya. Kadang-kadang dulu Mama kan alasan ya, kalau malam ya alasan malam ngantuk, siang ya alasan. Akhirnya bagaimana? Ya hatinya akhirnya nggak sehat, pikirannya nggak sehat. Sekarang Mama nggak alasan kan. Nah berhubung nggak alasan, akhirnya sehat. Karena yang diberi makan itu kan nggak perut saja Ma ya. Kalau kita alasan-alasan, akhirnya nggak bisa memberi makanan pikiran dan hati, akhirnya kan loyo ya Mas ya. Ya kok ya Mas ya Ma ya. Nah makanya walaupun Mama alasan ngantuk, alasan bagaimana, hati dan pikiran tetap diberi makan ya Ma ya. Nah, akhirnya bagaimana? Bukar Ma ya. Bukar. Nah, wajahnya jadi cantik lagi. Itulah teman-teman. Jadi kegagalan kebanyakan orang hanya memikirkan isi perut saja. Isi perut itu ya dari makanan, dari obat dokter. Padahal kalau hanya itu saja, kalau hatinya nggak ditata, pikirannya nggak ditata, hatinya nggak memaklumi kepada orang-orang yang belum dewasa, akhirnya marah hatinya atau jengkel. Nah pikirannya nggak memahami apa yang dihadapi, sikapnya bagaimana, nggak paham, akhirnya bingung. Makanya Mama saya ajak sharing setiap hari supaya nggak mudah lupa. Karena apa? Orang-orang yang belum dewasa setiap hari kan di depan mata kita ya Ma ya. Di depan mata kita. Sehingga kalau kita nggak sharing setiap hari, lah itu kita lupa. Tapi kalau kita sharing setiap hari kan nggak mudah lupa ya Ma ya. Nanti seandainya dipancing oleh orang yang belum dewasa, kita tenang ya, nggak marah, nggak emosi. Sehingga kalau tenang, pikiran kita akan jernih. Akhirnya SDM kita meningkat, akhirnya bisa membina mereka yang belum dewasa. Kasihan mereka, siapa yang membina kalau nggak kita ya Ma ya. Betul Ma? Nah itu. Nah, semangat Ma. Nah semangat. Coba Ma, kasihan kepada mereka-mereka ya. Mereka-mereka kan karena belum tahu bagaimana cara menyikapi orang yang sudah dewasa dan belum dewasa. Kalau orang yang sudah dewasa ya ikut digembleng seperti ini ya. Kalau yang belum dewasa, nanti setelah kita digembleng ini kan akhirnya kita tahu bagaimana cara menghadapi orang yang belum dewasa. Akhirnya hati kita tenang. Coba Ma, jelaskan kepada penonton Ma, sebelum kita sharing setiap hari, kita mudah terjebak emosi oleh orang-orang yang belum dewasa. Coba jelaskan Ma pada penonton, dikit saja Ma, nggak usah panjang-panjang. Coba jelaskan untuk menyangati penonton, kasihan mereka Ma. Coba jelaskan. Halo penonton, saya tadi punya pasien
sudah langganan, padahal sudah ada teleponnya, sudah ada nomornya. Itu kalau tidak menemui wajah saya, dia tidak puas lah katanya. Terus saya sudah diberi kok jauh-jauh kok ndak telepon saja gitu. Kalau ndak kalau ndak melihat wajah ibu ndak pede gitu katanya. Terus dia malah anaknya itu setiap pulang dari pondok dipijat orang lain, nggak mau, harus saya katanya. Kalau badannya apa beda, lain Buslaten beda, jadi langganan. Anaknya jadi cerdas, dulunya sama orang tua nggak diperintah juga nggak mau. Setelah saya pijat, dia diperintah apa saja cepat melaksanakan. Jadi anak-anak itu kalau dipijat itu otaknya cerdas, karena badannya itu darahnya sudah normal, karena dia banyak main HP, otaknya panas, terus dia malas, disuruh makan malas, mandi malas, disuruh apa saja sama orang tua bantah, itu malah marah-marah. Tapi setelah sering dipijat, dia itu di sekolah juga tidak memberatkan guru, di rumah juga tidak memberatkan orang tua, dan kepada adiknya juga dia sayang. Dulunya nakal, adiknya suka dimarahi, itu karena pikirannya itu belum cerdas. Seperti itu kita harus tetap semangat, menyemangati siapa yang susah, siapa yang putus asa, dan siapa yang suka diejek orang itu sering membalas kejelekannya. Kalau sekarang tidak usah membalas kejelekan itu, kita harus berdoa menghadapi orang yang seperti itu, tidak usah dilawan. Jadi kita harus paham dan mengerti keadaan orang yang belum dewasa dan yang sudah dewasa. Yang sudah dewasa itu memimpin, memberi arahan, memberi contoh, dan yang belum dewasa itu dibimbing sampai dia paham. Setelah itu dia cerdas dan dia bisa mandiri, di mana-mana bisa menghadapi situasi apa yang dihadapinya. Banyak orang yang emosi setelah setelah diolokkan atau dia jatuh dibully. Sekarang itu banyak orang yang iri, ada orang yang kaya juga iri. Dia itu tidak paham, dia tidak mengendalikan diri sendiri, dia itu suka iri kepada orang-orang yang sudah berhasil. Padahal berhasil itu kita memerlukan tantangan, rintangan, dan godaan. Tapi kalau kita tetap semangat, itu insya Allah memberi keberhasilan. Kita harus punya hati yang sabar, sangat sabar. Kalau badannya itu gak enak, ya kita harus segera ke air, karena yang menghambat kita loyo itu, kita pusing itu adalah setan. Kalau kita menuruti setan, capek, loyo. Seperti saya sendiri, pekerjaan banyak, nggak ada yang bantu, itu kadang-kadang pusing dan muring-muring dan emosi. Tapi sekarang tidak, itu kita mencari pahala saja. Yang penting karena Allah pasti memberi jalan keluar, dan kita harus sangat bersyukur dengan keadaan seperti apa saja. Dan karena melihat orang-orang yang zalim, suka nganiaya, suka membuli, itu Allah itu menyiksa, seperti di Aceh itu. Kalau di sini alhamdulillah aman-aman saja, karena banyak yang ingat terhadap Allah, banyak yang selalu ibadah yang sungguh-sungguh. Jadi Allah tetap menenangkan orang-orang dan
melancarkan apa yang dituju orang-orang itu tadi. Ya, saya itu hanya lulusan SD, tapi saya kalau banyak teman yang baik itu saya sangat mencari teman-teman yang baik. Kalau yang orang yang tidak baik ditinggal saja. Ibarat menanam itu, kalau rumputnya rumput di dicangkul susah, ya mencari yang enak dulu. Kalau yang susah itu ditinggalkan dulu. Seperti itu. Kita jadi pikiran itu tetap menyala, tidak sering pusing, tidak menggerutu, tidak menyesali apa-apa yang terjadi diberikan Allah. Seperti itu pengalaman saya. Kita harus berteman yang sebanyak-banyaknya, karena banyak teman banyak rezeki. Yang penting kita semuanya itu karena Allah. Apalagi kita hidup di dunia ini hanya satu kali, dan harus menanam kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Kebaikan itu, siapalah yang susah kita harus menolong. Kalau orang-orang itu kadang-kadang ada orang susah, anak susah malah ditendang, malah dilempari apa gitu, nggak mau nolong. Kita punya rezeki sedikit saja, kalau ada yang membutuhkan, kalau ada yang meminta harus diberi. Itu Allah pasti menggantinya. Kita harus paham hidup di dunia ini supaya selalu sehat, minta kepada Allah, berdoa, minta umur panjang yang barokah, minta rezeki yang halal, dan setiap hari kita bisa aktivitas yang maksimal. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah memberi balasan yang sangat baik terhadap penonton, kalau ada yang menonton video saya ini. Ya, seperti itu ilmu yang aku miliki. Setiap hari harus aktivitas yang semangat. Nah, itulah teman-teman ya, ini mama ya, istri saya itu saya latih ya jadi tukang pijat. Sebetulnya itu dibantu oleh psikologis ya, jadi nggak hanya pijat saja. Cuma kalau hanya psikologis nanti kan mencolok. Psikologisnya nggak usah dikatakan tapi dipraktekkan, itu langsung barokah. Adapun pijatnya itu untuk pintu masuk, alhamdulillah pijatnya juga barokah, psikologisnya juga barokah. Jadi mengapa istri saya itu kok berhasil di dalam pijatnya, yaitu memang dia otak bawah sadarnya itu sangat kuat. Dan tinggal apa? Kalau otak sadarnya sudah kuat, ibarat mesin itu kekuatannya sudah banyak. Karena otak bawah sadar kekuatannya kurang lebih 85%. Adapun otak sadar itu sebagai sopirnya kurang lebih 15%. Jadi supaya enggak, antara otak bawah sadar dan sadar itu ibarat sopir dan mesinnya itu bisa seiring sejalan, itu sopirnya harus diberi pemahaman. Artinya apa? Pemikiran istri saya ini saya beri pemahaman, sehingga akhirnya apa? Dia cara menggerakkan kekuatannya itu betul-betul sesuai dengan keberhasilan. Kalau tujuannya sehat kuat, ya untuk sehat kuat. Kalau tujuannya untuk doa cari maisah, ya cari